Hai everyone, ketemu lagi dengan saya di sini. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai apa-apa saja sih masalah yang akan mungkin diuji nanti pada TOEFL test bagian structure part B. Part B masih ingat ya, part B itu adalah error recognition, di mana antara option A, B, C, dan D ada kesalahan di sana. Nah, kesalahan inilah yang mulai kita pelajari dari problems yang akan muncul melihat subject verb agreement. Itu barangkali diuji di salah satu soal nanti dan kita tidak tahu di soal yang keberapakah. Dan harus diingat juga ya, problems yang muncul ketika kita melihat persetujuan subjek dan verb agreement itu ada 3 skill yang mesti kita latihkan kembali. Kita mesti melihat selalu subjek verb agreement, tapi ada masalah di sana. Berhati-hati melihat subjek verb agreement itu jika dalam kalimat ada yang namanya object of preposition. Dan yang kedua, berhati-hati melihat subject verb agreement jika ada expression of quantity. Lalu berhati-hati juga melihat subject verb agreement jika ada certain word. Dan kita juga telah latihkan itu, baik dalam bentuk correct atau incorrect, itu latihan dasarnya. Dan kita juga variasikan soalnya. Kemudian kita juga telah mencoba melatih dengan bentuk real soal part B. Ada option A yang digaris, ada option B yang digaris, ada option C dan D. Lalu kita melihat mana yang salah di antara yang 4 option itu. Kemudian selain problem melihat persetujuan subjek verb agreement, kita juga telah melihat problems yang kedua yang mungkin akan muncul pada TOEFL Part B bagian structure itu. Yang namanya adalah parallel structure. Jadi ternyata ketika tes TOEFL nanti di Part B itu barangkali soal yang diuji itu adalah melihat persetujuan. Soal yang diuji itu adalah tentang parallel structure atau kesinambungan elemen yang ada pada kalimat yang sedang kita baca. Ada 3 skill juga yang mesti kita lihat paralel antara elemen yang ada itu. Yang pertama, jika kita menemui adanya coordinate conjunction, yang mana sih coordinate conjunction itu? Kan sudah dicatat ya. Nah, coordinate conjunction itu penanda bahwa kita mesti melihat yang ada di depan si coordinate conjunction itu elemennya sama dengan yang berada di belakang si coordinate conjunction tersebut. Ya, dengan apa sih elemen itu kan telah di list ya, ada kalau sama-sama noun harus noun juga, sama-sama verb harus verb juga dan seterusnya. Nah, kemudian si coordinate conjunction itu kan tidak hanya 2 hal, depan si coordinate conjunction dan yang di belakangnya hanya 2 saja. Kemungkinan juga lebih dari 2 hal yang kita mesti lihat kesinambungannya. Itu ditandai dengan adanya koma. Jadi koma ini banyak sekali gunanya. Ya. Kemudian kita juga mesti melihat kesinambungan antara elemen yang ada pada kalimat yang mungkin akan diujikan nanti pada TOEFL Part B structure itu. Jika ada pair conjunction, kalau tadi coordinate conjunction, lalu ada juga yang namanya pair conjunction. Apa bedanya? Coordinate itu hanya single saja. Si conjunctionnya, kalau pair ada pasangannya dia. Skill yang pertama yang harus kita pahami adalah kita mesti paham pasangan si coordinate, pasangan conjunction itu masing-masing. Jangan sampai tertukar. Jika itu telah kita lihat baik-baik nanti dalam soal, maka lihatlah setelah itu kesinambungan elemen yang berada di belakang si conjunction itu dengan pasang yang berada di belakang pasangannya. Nah, ini yang mesti kita lihat. Elemennya masih sama dengan yang sama-sama noun, sama-sama verb, dan yang lain-lainnya. Ya. Kemudian
Satu lagi yang mesti kita lihat parallel structure atau kesinambungan itu jika kalimat yang mungkin nanti kita baca pada tes itu dalam bentuk comparison. Kalau bahasa kita belajar bahasa Inggrisnya itu kalimatnya comparison contrast. Ada yang similarities, ada yang differences. Well everyone, topik hari ini kita lanjut kepada problems yang selanjutnya yang mungkin nanti akan diuji pada TOEFL structure bahagian B itu. Tapi kita sama-sama tanamkan ya bahwa kita akan berusaha untuk mengingat problems yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu problems with subject-verb agreement dengan sub-skill-nya. Lalu yang kedua, problems parallel structure dengan sub-skill-nya. Karena kita sekarang akan masuk kepada problems yang ketiga, yaitu comparative and superlative. Problems with comparative and superlative. Right. Pada problems tentang comparative dan superlative ini akan ada 3 skill, yaitu skill 1, skill 2, dan skill 3. Dan masing-masing skill ini akan memberikan kita informasi yang berbeda. Right. Skill 1 namanya adalah formed comparative and superlative correctly. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pemantapan kita tentang bagaimana pola kalimat comparative dan bagaimana pola kalimat comparative. Bagaimana pola kalimat comparative dan bagaimana pola kalimat superlative. Kita pahami kembali karena kita yakin ya kita sudah mempelajari itu sejak kita mengenal English. Jadi ini kayaknya 80% sudah mantap, but kadang-kadang di tes kan kita merasa terlewatkan hal itu. Kita ulang lagi mengingat bagaimana pola komparatif dan bagaimana pola superlatif. Tapi ini dengan trik untuk mengerjakan soal TOEFL, bukan membuat kalimat komparatif atau kalimat superlatif, tapi bagaimana kita mengingat bahwa pola ini adalah pola komparatif, pola begini adalah pola superlatif. Okay. Lalu skill yang kedua, our skill 2 is use comparative and superlative correctly. Setelah tadi nanti kita bahas mengenai form atau polanya, kita akan membahas juga mengenai use-nya. Nah, bagaimana bagaimana sih memahami use dari komparatif dan superlatif? Kita yakin juga kita sudah melakukan itu pada saat kita mempelajari dimanapun kita mendapatkan ilmunya. Tapi sekarang kita kita tajamkan kembali sehingga kita menggunakan pola berikut dengan maknanya secara correctly, dengan benar. Ya. Lalu yang ketiga yang akan kita bahas pada problems with comparative and superlative itu adalah penggunaan dari or use of a double comparative correctly. Double comparative correctly. Ini mungkin hal yang baru bagi sebagian dari kita, atau mungkin ini hal yang sudah sangat bagus pemahamannya untuk sebagian dari kita. That's okay. We learn again, dan kita tidak akan terjebak oleh soal-soal yang menyangkut tentang komparatif, baik fungsi, baik pola atau maknanya, atau nanti kalimat yang kita baca itu adalah kalimat double comparative. Now, we are not going to learn the whole things in one meeting, yeah. Now, we are just moving to skill 1. So get ready with your notebook as usual. Well everyone, when you are ready with your notebook, let we start our topic. We start from form comparative and superlative correctly. Karena ada dua hal di sini. Number 1 is form comparative. Form comparative. And number 2 is form superlative.
Jadi kita juga akan bahas ini secara terpisah. Kita akan mulai dari form of comparative. Maybe when I said or I wrote comparative, kita mulai mengambil kembali our memory about English whenever we studied English and our past time. Comparative, apakah itu tentang bagaimana nanti adjektifnya ditambahkan er lalu ada than, misalnya shorter than, atau mungkin bigger than, yang seperti itu, atau more beautiful than. Apakah pola yang begitu? Kalau mungkin sebagian dari kita mempertanyakan, absolutely yes. Itu adalah yang kita pahami dan yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Pola dari kalimat comparative yang seperti tadi, absolutely yes. Nah, jadi kita mungkin sebagian besar, 80% sudah memahami ini dengan baik. But, untuk kebutuhan TOEFL-nya kita pikirkan sekarang, oke? Kita kan nggak butuh untuk meng-create a sentence in the TOEFL test. We just want to identify apakah ini tepat atau tidak. Nah, mungkin nanti soal yang kita bahas itu, atau soal di TOEFL itu yang akan kita selesaikan, membawa pola komparatif. Jadi, jika itu membawa pola komparatif, kita mesti melihat polanya sudah tepat. Nah, bagaimana mengetahui itu? Nah, ini yang akan kita bahas. Oke, kita mulai dari contoh sehingga ini lebih gampang dipahami. I start from giving you an example about a coffee shop yang banyak sekali sekarang ini. Okay, my example is I need one coffee shop. I just write coffee A. Kita namai saja dia coffee A, ya. Lalu coffee saya yang selanjutnya itu adalah coffee B. Right. Nah, comparative berarti ada dua benda yang akan kita bandingkan. Kita sudah dapat sekarang, yaitu coffee A and coffee B. Benda yang dibandingkan itu tentu ada hal spesifik yang sebagai pembandingnya. Biasanya untuk kalimat komparatif ataupun kalimat superlatif, benda itu dibandingkan berupa bisa saja adjektifnya, kata sifatnya misalnya sifatnya luas bangunannya misalnya, atau jumlahnya, biasanya itu adjektif, atau adverb juga bisa. Adjektif ya. Adverb juga bisa. Mungkin bisa dibandingkan si A sama si B, bagaimana larinya, fast, faster. Nah, itu kan namanya dibandingkan adalah adverbnya. Kalimat komparatif dan superlatif itu biasanya membawa unsur adjektif karena memang itulah hal yang bisa dibandingkan dari benda atau dari orang, dan juga adverb. Yang mana yang paling dominan? Kebanyakan itu adalah adjektif, tapi tidak tertutup kemungkinan adverb juga begitu banyak sebagai pembanding antara dua benda ini, yang dibandingkan antara dua benda atau dua orang. Jadi komparatif itu akan membawa unsur mungkin adjektif atau mungkin adverb. Sekarang tadi kan kita sudah punya dua bendanya, coffee A and coffee B. Saya mau ambil, karena kita butuh adjektif ya, adjektifnya untuk apa yang dibandingkan antara dua benda ini. Coffee A and coffee B itu adalah because I always order what we call it, kopi susu ya, whenever coffee shop it is. Sometimes one coffee shop
itu bagi saya lebih manis dari kemanisan begitu dari coffee shop yang lainnya. So the adjective that we are going to use in this example adalah sweet. Kadar gulanya ya, sweetnya, sifatnya antara coffee A dan coffee B itu yang dibandingkan adalah tingkat kemanisannya. So saya sudah punya benda dua, coffee A and coffee B, and then I also have adjective untuk membandingkan coffee A dan coffee B itu, yaitu sweet. Oke, sweet. Kalau kita recall back our memory to how to conduct, nah, kalimat perbandingan itu akan berbentuk seperti apa? Kalau kita punya coffee A and coffee B, and then kita punya adjektifnya adalah sweet. Can you write? Can you say it? Bagaimana bentuk pola kalimat komparatifnya? Kita kerjakan sama-sama. Look at this. Apakah benar bentuk atau pola kalimat komparatif itu, ini ada coffee A and coffee B, lalu bendanya yang dibandingkan itu adalah sweet, adjektifnya adalah sweet, seperti ini bentuknya. Coffee A, yes, tentu coffee A adalah subjek di kalimat ini ya, is verb, subjek harus ada, verb harus ada. Jangan tinggalkan itu untuk membentuk kalimat atau untuk nanti menganalisa kalimat. Coffee A is sweet. Kalimatnya adalah kalimat comparative. Sweeter. Yes. And then coffee B. Look at this sentence. Do you have the same sentence as I created? Kalimat komparatifnya sama kita. Coffee A is sweeter than coffee B. Yeah, this is a comparative sentence. Right, apa yang berbeda coba? Dari clue-clue yang ada di atas ini, coffee ada, coffee B ada, sweet ada. Ternyata ada penambahan unsur pada kalimat comparative itu yang menyatakan ya itu adalah kalimat comparative. Bisa dilihat yang berwarna merah ini ada ER ending setelah adjektif, lalu ada than setelah si full adjektifnya itu. Ada ER, lalu ada than. Right, kalimatnya berbunyi coffee A is sweeter than coffee B. The sentence kalimatnya menjadi coffee A is sweeter than coffee B. Nah, ini adalah bentuk kalimat comparative. Kalau kita lihat dari bagaimana polanya, kalimat comparative itu akan, tadi udah dibilang ya, akan ada adjektif atau adverb, dan di sini ada adjektif ya, adjektif. Nah, kalimat comparative itu akan ada penambahan di belakang si adjektif. Right, salah satu penambahan untuk adjektif itu adalah adanya ER, ending setelah adjektif. Kemudian, apalagi penandanya? Itu adalah kalimat komparatif, keberadaan than setelah si adjektifnya. Nah, ini hal yang paling penting kita pahami betul untuk nanti barangkali kalimat yang kita baca itu dalam bentuk kalimat komparatif. Pastikan polanya adalah pola yang benar. Bagaimana pola yang benar itu? Yang pertama, right, ada adjektif. Adjektif, di belakang adjektif itu ditambahkan ER, lalu setelahnya ada penambahan than.
Contohnya di kalimat ini adalah sweeter than. Lebih manis kalau dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Inggrisnya sweeter than. Si A, coffee A is sweeter than coffee B. Right. But remember one thing. Tadi dikatakan bahwa kebanyakan yang dipakaikan itu untuk kalimat adjektif adalah, kalimat komparatif adalah adjektif atau mungkin adverb. Tadi kita ada adjektifnya adalah sweet. Apakah semua adjektif jika itu ditambahkan dengan er ending? No. Nah, ini adalah case yang mungkin nanti muncul pada soal yang membawa pola komparatif. Kita mesti berhati-hati mengingat bahwa tidak semua adjektif itu ditambahkan dengan er untuk membentuk kalimat komparatifnya. Loh, kenapa? Karena dalam kalimat komparatif itu kita mengenal, saya yakin semuanya juga mengetahui ini dengan baik, ada yang namanya kalimat komparatif yang hanya satu silabel. Oke, satu silabel itu maksudnya adalah satu, kalau Indonesianya itu silabel pemenggalan suku kata, ketika kita ucapkan itu terputus-putus dia. Silabel itu kalau satu silabel saja itu hanya satu kali penyebutan. Nah, istilah sederhananya, paling sederhana when I teach young learners, mengajarkan young learners untuk to know ada yang namanya adjektif dengan satu silabel atau lebih dari satu silabel itu adalah short adjective atau long adjective. Nah, sweet itu termasuk kan satu kali penyebutan aja, bukan sweet, kan bukan begitu caranya, tapi satu kali saja penyebutan itu namanya adalah satu silabel atau short adjective. Sweet. Okay. Right. Kalau kita ingin membuatkannya dengan kalimat komparatif, maka adjektif atau mungkin nanti adverb itu ditambahkan dengan er ending di belakang si adjektifnya. Dari sweet menjadi sweeter. Sweeter. Kalau komparatif tentu ada perbandingan ya kan? Makanya ada keberadaan sweeter than. Dari siapa dia dibandingkan lebih manisnya itu? Tentu dari siapa benda yang kita bandingkan. Kalau tadi coffee A and coffee B, coffee A is sweeter than coffee B. Right. Tadi dibilang bahwa not all the adjective, for example, kalau short, what do you think? Short belong to one syllable atau lebih dari satu silabel? Short, satu kali penyebutan kita, berarti itu golongannya adalah, kategorinya adalah satu silabel. Remember, not all adjective can be put er ending untuk membuatnya menjadi kalimat komparatif. Karena yang membedakannya itu ada pembedanya. Yang membedakannya itu adalah silabelnya. Beda silabel, beda polanya. Right, sekarang kita masuk ke dalam yang kita nggak bilang 2 silabel atau 3 silabel atau 4 silabel ya. Kita bilangnya plus one silabel atau lebih dari satu silabel. Nah, ini beda lagi polanya. Tidak bisa kita letakkan pola yang sama dengan pola yang satu silabel. For example, the word beautiful yang paling gampang. Beautiful, full, kan itu adjektif ya. Kita mau bikinkannya dalam bentuk pola komparatif. Apakah kita pakaikan beautifuler? No, right? Karena dia, coba deh lihat, beautiful, more than one syllable. It can be said 3 syllables. Jadi tidak bisa dipakaikan pola yang satu silabel. So, bagaimana pola lebih dari satu silabel? We give another example for that. Ya, kita masih bawa si kadek kopi A, kadek kopi A,
And di sini adalah coffee, B. Of course, we need the adjective, adjective, and the adjective untuk membandingkan copy A and copy B itu more than one syllable-nya is a very easiest, the easiest example here. Expensive. Expensive. Right? Coffee A, coffee B, adjektifnya adalah expensive. Now make sure that kita tahu ini masuk kategori pola yang berapa? 1 silabel atau 2 silabel? Lebih dari 1 silabel kira-kira? Lebih dari 1 silabel. Apakah bisa kita pakaikan dengan pola yang sama dengan yang di atas? Kalau sama dengan yang di atas berarti expensiver? No. Yes, no. So what is the correct one? Let we try to. You there and I am here are trying to create the comparative sentence about this clue, this keyword. Apa jadinya kira-kira? Apakah kalimat yang kita bikin sama? Let's take a look together. You are writing yours. Coffee. A is, pastikan ada coffee A sebagai subjek. Hal pertama yang mau kita bandingkan is sebagai verb, ya kan? Lalu saya mau tulis dulu di sini adalah B. Kemudian expensive dong, adjektifnya. Yes, expensive. Oke, so ini adalah hal yang paling penting untuk membentuk kalimat komparatif dari elemen yang ada di sini, ya kan? Lalu apalagi? Tadi di sini nggak boleh tuh pakai er. No, karena dia lebih dari 1 silabel. Yes. Kalau then gimana? Then adakah? Then ya, karena dia penanda kalimat komparatif, maka harus ada then. Coffee A is expensive than. Do you have one thing left here? Of course, the word more. Expensive than. Barulah kalimat ini menjadi kalimat pola komparatif yang tepat sesuai pola dan bentuk adjektifnya. Coffee A is more expensive than coffee B. Right. Jadi kalau kita take a look the formula atau the form atau the pattern atau bentuk pola kalimat komparatif itu, kuncinya di yang lebih dari 1 silabel ini ada apa? Ada more di depan si expensive, lalu adjective, lalu ada lalu ada than. Nah, kelihatan bedanya antara yang 1 silabel dengan yang 2 silabel. Kalau yang 1 silabel itu pakai er than, kalau yang 2 silabel itu pakai more than. Er setelah adjektif, kalau more sebelum adjektif. Nah, inilah pola 2 atau lebih dari 1 silabel. Itu yang paling penting untuk kita pahami bedanya apa. Nah, jadi kita bisa ringkaskan di sini bahwa yang lebih dari 1 silabel itu, contoh yang pertama yang kita pakaikan di sini adalah expensive. Kalau mau bikinkan dengan pola komparatifnya, maka kita pakaikan more expensive. Jangan lupa than. Ya.
Jadi tulislah di dalam bukunya itu bahwa ada dua pola kalimat komparatif. Yang pertama adalah pola kalimat komparatif satu silabel. Polanya adalah adanya adjektif, lalu ditambah di belakang adjektif itu er, lalu ditambah dengan then. Kemudian untuk pola yang lebih dari satu silabel, kita nggak pakai er ending lagi, kita samakan dengan pola yang satu silabel, it's a big no, ya. Kita akan pakaikan more, lalu ditambahkan dengan adjektifnya apa yang panjang itu, atau more than one syllable, lalu baru kita tambahkan than. Note yang harus kita perhatikan di sini adalah pola satu silabel dipakaikan untuk adjektif satu silabel. Pola yang lebih dari satu silabel dipakaikan untuk adjektif yang lebih dari satu silabel. Bagaimana membedakan yang satu silabel atau yang lebih dari dua silabel itu? Sebenarnya itu banyak sekali sourcesnya di dalam buku bahasa Inggris, ya. Kalau lebih mau diringkaskan, kalau yang short adjektifnya like tall, big, short, thin, itu kan satu hembusan saja selesai mengucapkannya, maka itu satu silabel. Tapi bagi yang apalagi yang pakai suffix, ya, adjektifnya itu biasanya dengan pola yang lebih dari satu silabel, pakai more, pakai adjektif, pakai than. Misalnya powerful, we are not going to say A is powerfuler than B, no. But kita pakaikan pola yang dua silabel juga, lebih dari satu silabel juga. Ya, bagaimana bentuknya, case-nya, menganalisanya after this. So how can we analyze the sentence nanti yang membawa kalimat comparative itu? Apa saja hal penting yang mesti kita ingat dan kita aplikasikan pada saat kita menganalisa soal yang membawa pola comparative itu? Sebelum itu, kita sama-sama ingat ya bahwa comparative itu kan membawa yang namanya adjektif dan adverb. Tapi tadi contohnya hanya adjektif saja ya. Adverb juga bisa. Tapi saya bawa contohnya adalah adjektif dan ketentuannya juga sama. Ya, adjektifnya adalah sweet dan beautiful. Nah, di kalimat komparatif itu kita mesti betul-betul memahami ada yang polanya yang satu silabel, ada polanya yang lebih dari satu silabel, dan itu berbeda. Penggunaan pola satu silabel untuk adjektif yang satu silabel. Penggunaan pola yang lebih dari satu silabel untuk adjektif yang juga lebih dari satu silabel. Bagaimana membedakannya? Yang paling sederhana deh, ya. Ya, kalau yang satu silabel itu yang short, adjektifnya pendek-pendek. Kalau yang lebih dari satu silabel, adjektifnya yang agak panjang. Misalnya udah pakai suffix atau memang begitu panjang adjektifnya, ya. Nah, itu bedanya. Nah, dalam menganalisa, nanti jika kita menemui itu pada soal tes TOEFL kita, yang hal pertama yang mesti kita ingat adalah pola dan jenis adjektifnya. Kita masuk langsung ke contoh ya, kalau kita bacakan itu lagi, repetition lagi, tapi analisanya nanti tidak berhasil dengan baik. Ya, baca kalimat nomor 1. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 sentences. Yang mana 6 sentences ini adalah dalam bentuk pola comparative. Right, ada kalimat yang benar pola komparatifnya, ada kalimat yang belum tepat pola komparatifnya. Nah, ini yang mau kita latihkan. Right, we start from number 1. We start from number 1.
Tetap yang paling pertama yang harus kita lakukan pada saat tes itu adalah membaca dengan baik dan benar dari awal sampai akhir. Kalau kita baca kayak kita scan aja begitu ya, nah kita butuh waktu lagi untuk membaca dengan khusyuk lagi. Itu takes time, padahal soalnya itu waktunya hanya paling tidak 1 menit. Jadi lebih baik membaca dengan baik dan benar dari awal, sehingga runut juga nanti, oh ini nggak terjadi kesalahan, atau ini udah oke, oh ini deh yang salah. Nah kita bisa dengan santai dan rileks mengerjakannya. Tapi kalau kita scan aja gitu, berulang-ulang jadinya. Berulang-ulang. Right. Bob is taller than Ron. Bob is taller than Ron. The first questions. Right. Lihatlah, ada nggak penanda bahwa kalimat itu adalah kalimat yang membawa pola komparatif? Lihat lagi tadi clue-cluenya pada pola komparatif 1 silabel dan pola komparatif 2 silabel, lebih dari 1 silabel. Ada nggak di kalimat Bob is taller than Ron ini yang menandakan bahwa dia adalah memang Bob is taller than Ron itu adalah kalimat komparatif? Ada? Ada apa yang, oh ini komparatif nih. Dari mana tahunya itu komparatif? Ada than. Yes, really good. Than. Right, setiap kalimat komparatif itu kecenderungannya adalah membawa than, karena ini menyatakan ada 2 hal yang dibandingkan. Yang mana itu? Si Bob dan si Ron. Kemudian ada lagi kah yang menyatakan bahwa ini arahannya adalah ini kalimat komparatif? Alright, ingat ya, komparatif itu membawa unsur adjektif atau mungkin adverb. Adakah dia di kalimat Bob is taller than Ron ini? What? Ada apa? Tall. Tall is the adjective. Really good. Right. Lalu, tall masuk ke kategori apa? 1 silabel atau lebih dari 1 silabel? Tall, 1 kali pengucapan. Berarti ini kategorinya adalah 1 silabel. Jika 1 silabel, bagaimana polanya? Pola 1 silabel, kita recall lagi memori kita. Ada adjektif, ditambah dengan ER, ditambah dengan wait a minute, I make it bigger. Adjektif, ditambah dengan ER, ditambah dengan than. Yes, very good. Than sudah ada, adjektif sudah ada. Adjektifnya 1 silabel. 1 silabel itu pakai ER. Sudah adakah ER? Sudah ada ER. Berarti ini adalah pola yang benar. Jadi terbayang nggak bagaimana cara mengurutkannya sehingga kita bisa menentukan, oh ini benar, ini ada kesalahan. Right? Kita baca dulu baik-baik yang pertama, lalu pastikan unsur untuk komparatif itu ada, then, kemudian ada adjektif atau adverb, ya. Lihat adjektif atau adverbnya itu masuk kategori 1 silabel atau lebih dari 1 silabel. Jika sudah tahu masuk kategori yang mana, ingat bagaimana bentuknya, mungkin bentuknya 1 silabel, bagaimana polanya, mungkin bentuknya lebih dari 1 silabel, bagaimana polanya, lalu pastikan benar polanya. Barulah kita bisa menentukan, oh ini kalimat correct dengan bentuk pola 1 silabel. Ya, now we go on to number 2. Number 1, read the sentence carefully. Harus seperti itu. Sally is more beautiful than Sharon.
Sally is more beautiful than Sharon. Mungkin some of us can decide directly karena sudah begitu paham. That's really wonderful. But when you are trying to do your best with the trick untuk mengerjakan TOEFL yang sedang kita pelajari ini, make it slowly but sure. Ya. Tadi yang harus dipahami adalah baca baik-baik. Sharon is more beautiful. Sally is more beautiful than Sharon. Ada unsur comparative than. Oke. Kalau ada unsur comparative than berarti dia akan membawa adjective atau adverb. Coba perhatikan, ada adjective atau adverb apa di kalimat itu? Ada beautiful. Alright, beautiful itu masuk ke dalam one syllable atau lebih dari satu syllable. Ini adjektifnya ya, lebih dari satu syllable. Oke, lebih dari satu syllable. Kalau lebih dari satu syllable, ingat polanya. Apa polanya? Ada more, ada adjektifnya, lalu ada than-nya. Oke, let we check. Then sudah ada. Then sudah ada. Adjective sudah ada. Beautiful. More. More bagaimana? More sudah ada juga di depan si beautiful. Berarti lengkap dia, benar dia. Pastikan dia lengkap, pastikan dia benar. Untuk pola yang nomor 2 ini lebih dari satu syllable. Kita urut lagi ya. Bagaimana tadi caranya? Baca baik-baik, lihat keberadaan atau ciri-ciri kalimat komparatif adakah di sana. Jika sudah ada, coba diperhatikan. Then-nya, adjektifnya masuk kategori satu syllable atau lebih dari satu syllable. Jika sudah bisa menentukan masuk kategori yang mana, pastikan polanya ya. Pola 1 bagaimana, pola 2 bagaimana. Beri checklist mana yang sudah ada. Ya, kalau kurang pun dia salah. Kalau terbalik pun dia salah. Nah, pastikan dia benar. Nah, ini pola yang pertama, ini nomor pertama dan nomor kedua, semuanya dua-duanya benar. So, no case, nggak ada case di sini. Nomor 1, nomor 2 itu hanya melatihkan kita bagaimana nanti merunutnya sehingga ketemulah, oh ini loh yang salah, ini yang incorrect, oh ini sudah tepat. Nah, sisa kalimat ini, I have 4 number. 1, 2, 3, 4. Dengan mengaplikasikan cara yang tadi, so can you decide number 1, 2, 3, 4 ini correct atau incorrect? Elemennya sudah pas atau belum? Ada yang kurang atau tidak? Tepat atau tidak tepat penggunaannya? Nah, kita kerjakan sama-sama while you are doing too, right? Kerjakan ini juga. Bob is more tall than Ron. Bob is more tall than Ron. Look at, adakah unsur penanda ini adalah kalimat komparatif? Ya, ada than. Oke. Lalu setelah keberadaan than, yang paling penting juga untuk kalimat komparatif itu ada apa? Ada adjektif atau mungkin adverb. Karena kita di sini contohnya hanya adjektif aja ya. Adjektifnya ada. Mana adjektifnya? Tall. Tall itu adalah adjektifnya. Adjektif ini masuk kategori satu syllable atau lebih dari satu syllable. Satu syllable. Oke. Beralih sejenak kepada pola satu syllable. Adjective plus er plus than. Coba dicek. Then sudah ada? Sudah. Adjective sudah ada, then sudah ada, sudah. Adjektif sudah ada, sudah. Er bagaimana? Apakah ada?
No, harusnya dia di belakang sini. Harusnya, tapi tidak ada. Yang ada itu malahan more. Apakah benar kita pakai more untuk yang satu silabel? No, ini salah. Harusnya adalah taller. Nah, barulah kita bisa menentukan ini kalimatnya adalah kalimat yang incorrect. Jadi terlihat nggak masalahnya bagaimana? Di si pembuat soal itu mencampurkan pola, harusnya dia dalam bentuk pola satu silabel, dia pakaikan pola dua silabel. Dia kacaukan. Kita sih maknanya sampai, but again and again, I'm telling you that we are not talking about, I know that, I know the meaning, you transfer the meaning to me. Yeah, TOEFL is all about the structure. You organize the structure correctly. Makanya di judulnya itu ada correctly, secara tepat. Ya, grammatical order. Oke, berarti number one, incorrect. Nah, di nomor satu ini kasusnya adalah harusnya dia pola satu silabel, adjektif satu silabel, tapi dia pakaikan pola adjektif yang dua silabel pakai more. Nah, ada kesalahan di sana. Next, number two. Let's read number two. Bob is more taller than Ron. Sama dengan yang tadi ya, pastikan elemen untuk kalimat komparatifnya lengkap, ada, tidak terbalik, benarlah, correct dia ya. Then ada, lalu tentu harus ada adjektif, adjektifnya yang mana? Tall, oke. Sampai ketemu adjektif, stop dulu, perhatikan baik-baik adjektifnya, model adjektif yang berapa? Satu silabel atau lebih dari satu silabel. Adjektif satu silabel. Nah, beralih sejenak. Ini untuk yang baru mempertajam ilmunya ya. Bagi yang sudah dengan sangat mahir, you are a master, ya just do it. Then you analyze on your mind saja, ya. Adjektifnya harusnya satu silabel. Kalau satu silabel berarti ada adjektif ditambah er ditambah than. Oke, sekarang waktunya kita cek. Then ada adjektif, ada er, yes, ada er juga, sudah tepat. But in number 2 itu ada more. Apakah memang untuk satu silabel itu pakai more juga? Nah, terlihat nggak di sini masalahnya apa? Double kan? Masuk kategori satu silabel, iya, ada er. Masuk kategori yang dua silabel, iya, ada more. Nggak bisa begitu. Pola satu silabel untuk hanya satu silabel. Nggak bisa kita masukkan elemen yang dua silabel. Pola dua silabel pun begitu juga. Tidak bisa kita masukkan pola yang unsur dari pola yang satu silabel. Ini nggak penting, nggak perlu. Jadi number 2 itu juga incorrect. Right. Terlihat bagaimana kasus ini akan dimasukkan oleh si pembuat TOEFL pada soal. Karena kita fokus, I know the meaning. I understand, not about you understand or not, but you get your correct grammatical order or not. Okay. Next, number 3, last 2 number. Sally is beautifuler than Sharon. Sama dengan yang tadi. Do you find that sebagai penandanya komparatif? Yes, tentu kalau komparatif harus ada adjektif atau adverb ya. Apa? Beautiful adjektifnya. Sampai di sana kita stop dulu, analisa. Beautiful satu silabel atau lebih dari satu silabel. More than one syllable adjektifnya. Oke, sampai di sini stop dulu. Sekedar mengingatkan dan melatih pola analisa kita. Beautifuler itu lebih dari satu silabel. Berarti pakai more, pakai adjektif, pakai than. Right? Sekarang waktunya kita cek.
Then, sudah. Adjective, sudah. More? No, more di sini. Yang ada malahan beautifuler. Nah, ini juga it's not correct ya. Harusnya dia tidak pakai beautifuler. Harusnya ada more, tapi more-nya tidak ada. So when you find this, it means incorrect. Ada kesalahan di sana. Ya. Next number. Sally is more beautifuler than Sharon. The same way as before. Beautifuler than. Ya, tentu harus ada adjektif. Adjektifnya apa? Beautiful. Stop sampai di sana dulu. Analisa, beautiful itu masuk kategori apa? Beautiful itu masuk kategori short adjective. No. Masuk kategori long adjective, berarti pakai more tambah adjective tambah than. Saatnya kita cek bersama-sama ya. Ini adjective lebih dari satu ya. Kita cek sama-sama. Then ada adjective, ada beautiful. More juga ada. Sudah. Tapi walaupun semuanya komplit ya, tapi ada yang berlebih. Yang berlebih itu adalah beautifuler. Kan nggak pas dia sini. Harusnya dia nggak ada. Karena tambahan ER itu untuk kategori yang satu syllable. Nah, can you make a kind of pattern atau pola kesalahan-kesalahan yang mungkin muncul nanti jika kalimat kita dalam bentuk komparatif? Nah, beginilah dia jika kalimat kita dalam bentuk komparatif. Yang harus kita pahami betul adalah kita tahu bahwa ada bentuk adjektif itu jika ingin dibuatkan atau berbentuk pola komparatif, maka adjektif itu terbagi dua. Satu silabel atau lebih dari satu silabel. Satu silabel ada polanya. Lebih dari satu silabel juga ada polanya. Kedua pola itu tidak boleh tertukar, tidak boleh dicampur adukan, harus benar-benar correct. Right? Nah, ini yang penjelasan mengenai pola untuk kalimat komparatif. Apa saja yang harus kita ketahui demi lancarnya proses kita menganalisa. Well everyone, telah dipahami ya bagaimana bentuk pola komparatif satu silabel dan bagaimana bentuk pola komparatif dua silabel dan dengan proses analisa yang seperti tadi. Right, kita masuk sekarang ke dalam temannya komparatif itu. Kan tadi di judulnya form with comparative and superlative. Jadi sekarang kita masuk ke dalam pola superlative. Right, ini kan berpasangan nih. Kapanpun kita mempelajari ada kalimat komparatif, selalu dipasangkan komparatif, superlatif. Yap, memang begitu adanya. Ada pola kalimat itu bentuknya superlatif. Kalau komparatif, dia compare dua benda yang dibandingkan itu adalah sifat atau adverbnya. Ini juga sama. Adjektif atau adverb juga masih ada. Ada adjektif, ada adjektif, atau nanti dia memakaikan adverb. Contoh kita kebanyakan adjektif ya. Adverb juga bisa, polanya sama. Itu aja yang paling penting untuk dipahami. Komparatif itu membandingkan dua hal, ada A dan ada B. Sekarang kita analisa sedikit terlebih dahulu superlatif itu apa. Superlatif itu adalah biasanya ketika kita belajar itu kita menyatakan atau kita mencari yang termanis, termahal, the only one, the highest point, yang paling. Bukan maknanya yang paling itu adalah yang paling bagus ya, tapi yang paling sedikit
kan juga paling, not the highest point I mean, yang tinggi begitu, yang value-nya adalah positif atau high, no, tapi yang paling juga kan dalam versi yang terbawah juga bisa. Ya, right. Atau paling menyenangkan. Nah, ini masuk ke dalam, ini sudah polanya atau yang kita bicarakan, yang kita lihat, yang kita ucapkan itu adalah dalam pola komparatif. Kalau bahasa Indonesia kan yang paling. Kalau tadi komparatif itu biasanya coffee A lebih. Nah, kalau yang komparatif kan begitu, lebih. Kalau yang superlatif itu adalah si A yang paling. Yang paling bagus value-nya yang dimaksudkan atau yang tidak bagus value-nya, tapi dia yang the one, yang paling, ya. Ini yang maksud dengan superlatif, itu adalah maknanya. Berarti kalau dia superlatif itu tidak lagi dua hal dong yang dibandingkan, no, enggak. Kalau yang masih dua hal yang dibandingkan itu kita pakaikan pola komparatif. Nah, superlatif itu kita mencari the one yang paling, yang dari ya 3 minimal atau ribuan atau ratusan, right? Misalnya kita mengadakan ujian tengah semester, ada yang paling tinggi di antara yang mengikuti, ada nilainya, ada yang paling butuh peningkatan nilainya. Nah, ini dia, bukan dari dua hal. Kalau masih dua hal itu masuk kategori komparatif. Tapi jika 3, ya kan itu lebih dari 2, baru kita bisa mencari yang paling. Atau kita kondak kalimat superlatif, atau nanti kita baca kalimatnya dalam bentuk superlatif. Nah, ini yang mesti dipahami. Bukan berarti si superlatif itu tidak ada yang membandingkan, tidak ada pembandingnya, bukan. Tapi dia dibandingkan yang lain selain dia yang paling. Mungkin value-nya positif, mungkin value-nya negatif. Right? Nah, untuk lebih detailnya bagaimana makna dari komparatif dan superlatif ini, itu akan kita bahas pada skill yang kedua nanti. Nah, sekarang kita bahas dulu polanya. Kalau di komparatif itu ada yang satu silabel, karena ini kan masih membawa adjektif dan adverb ya. Kan di komparatif ada yang satu silabel adjektifnya, ada yang lebih dari satu silabel. Kalau di superlatif apakah juga begitu? Ya, di superlatif juga begitu. Ada superlatif, kita masih memakaikan adjektif untuk adjektif ya, satu silabel. Ya, lalu juga ada adjektif yang lebih dari satu silabel. Nah, makna adjektifnya ini sama dengan makna adjektif yang di dalam komparatif. Satu silabel itu sama maksudnya, yang lebih dari satu silabel itu sama maksudnya. Sama juga jenis adjektifnya. Short, Tadi kita pakaikan sweet. Nah, itu masuk ke dalam adjektif, masih dalam pembagian satu silabel, baik dia dalam bentuk komparatif atau nanti dia dalam bentuk superlatif. Adjektifnya sama, ya, nggak ada bedanya, sama aja, masih terbagi menjadi satu silabel dan lebih dari satu silabel, dan itu pun sama juga jenisnya dengan yang ada di yang adjektif yang kita bahas di dalam komparatif itu. Ya, yang berbeda apa? Patternnya atau polanya. Ada pola superlatif satu silabel, ada pola superlatif lebih dari satu silabel. Sama juga dengan komparatif yang tadi, ada komparatif satu silabel, ada komparatif yang lebih dari satu silabel. Kita beranjak dari contoh kembali, ya. Kita masih pakaikan dengan nuansa yang sama seperti tadi, yaitu coffee, because I love coffee so much. Tadi saya bilang bahwa kalau komparatif itu yang dibandingkan adalah 2. Tapi kalau superlatif itu tidak mungkin
dua yang dibandingkan, lalu mencari yang satu, pasti pembandingnya itu lebih dari satu, pasti pembandingnya lebih dari satu. Sekarang saya mau pakaikan coffee kembali, ya. I create a very simple sentence, ya. Coffee A, coffee B, and coffee C. And then kita need adjective, ya kan? Karena tetap juga komparatif, superlatif itu biasanya ada hal yang dibandingkan dengan pembandingnya. Biasanya yang dibandingkan itu adalah sifat, adjektif atau adverbnya. Kita pakaikan adjektif yang sama dengan yang tadi, sweet. Yes, sweet. Yang C juga sweet. Yang C, yang A itu sweet, yang B sweet, masih sama tingkat kemanisannya. Kita kan kalau minum kopi suka kayak gitu ya, suka membandingkan manisan yang di sebelah sana, atau I like yang ini karena tidak terlalu manis, saya suka yang paling manis. Nah, yang palingnya ini yang mau kita bahas sekarang ini. Kita anggap saja bahwa yang paling manis itu adalah coffee B. Coffee B, tentu di kalimat yang akan kita baca nanti itu coffee B-nya adalah sebagai subjek di kalimat superlatif itu. Right. Kalau kita baca yang ada di sini coffee A, B, C, yang paling manis adalah coffee B, berarti kalau dalam bahasa Indonesia barangkali kalimatnya akan berbunyi seperti ini. Kopi B adalah kopi termanis, ya kan? Kalau dari kalimat itu saja kan tidak terlihat pembandingnya. Kita biasa seperti itu dan terlatih seperti itu. Padahal bukan berarti si kalimat superlatif itu tidak ada pembandingnya. Si kopi B ini dia ada pembandingnya, tapi tidak disebutkan detail seperti yang berada pada kalimat komparatif yang hanya dua hal saja yang dibandingkan, ya. Kalau kalimat ini kita bikin seperti itu, kan kopi B yang kita setujui tadi yang paling manis, ya. Yang paling manis adalah kopi B, kopi susunya yang paling manis. Right. Kalimatnya kan seperti apa? Bentuk kalimat superlatifnya. Coffee B is, tentu kalimat ada subjek, ada verb, karena tadi yang mau kita kemukakan adalah coffee B yang paling manis, tentu dia sebagai subjek di kalimat itu, dan verbnya adalah is. Kenapa verbnya is? Karena tidak ada action verb di kalimat ini, yang ada hanya to be, ya. Nah, ada action verb. Kalau ada action verb, baru kita pakaikan action verb. Coffee B is, right? Tetap yang harus ada itu adalah adjektif, ya. Kita tulis dulu sweet. Sweet. Coffee B is sudah sweet. Weight of all coffee here. Right. Nah, ini belum lengkap, right? Tapi ini yang paling penting elemennya. Coffee B is sweet of all coffee here. Nah, ini kita jelaskan nanti setelah ini. Lalu, ini belum lagi kalimat superlatif. Belum lagi kalimat superlatif yang correct. Karena kita pasti ada polanya untuk adjektif satu silabel. Kita punya sweet. Ini masuk kategori adjektif satu silabel. Ya, adjektif satu silabel. Kalau pola superlatif untuk adjektif satu silabel itu adalah coffee B is, ada penambahan est di belakang si adjektif. Tidak sampai sana saja, ada
penambahan artikel the di depan si adjektif. Jadi polanya untuk superlatif itu, adjektifnya menjadi meluas ya. Ada the ditambah dengan adjektif ditambah dengan ending est. You highlight this, highlight ini. Ada the, adjective, and est. Jadinya untuk kalimat superlatif satu silabel itu dari sweet, ya kan? Sweet kan yang biasa. Komparatifnya sweeter than, ya. Lalu superlatifnya adalah the sweetest. Nah, berubah dia jadinya. Jadi berbeda ya, pola komparatif satu silabel, pola superlatif satu silabel. Tapi dia satu hubungan ini. Kita yang harus mengetahui dengan detail itu adalah membedakan polanya. It seems really easy. But sometimes in the real test, I have ever experienced one when I read one sentence again and again, and I didn't recognize something wrong to that because a lot of topic and materials in our head, right? But I took a deep breath and then cooling down, reread the sentence, and oh my God, this is just about. Baru kita bilang, ini aja, this is just about ER, comparative, atau mungkin masalahnya EST waktu itu. Oh my God, I don't want to do that anymore in our test, in my test. Nah, jadi it seems really easy, but look at after that when you face a real TOEFL test, can you say that it's really easy? Ya, ini bentuknya komparatif, superlatif satu silabel, membawa pola the, adjective, dan est. Right. Nah, kita bandingkan sedikit. Tadi di pola komparatif ada coffee B. Lalu di sininya kan ada coffee A ya, coffee B, tadi coffee A dan coffee B, tapi ada pembandingnya ya kan di depan dan di belakang sini. Terlihat nggak di sini tidak ada pembandingnya? Kan coffee B dibandingkan bukan dengan satu hal, tapi selain dia, karena selain coffee B itu ada coffee A and coffee C, coffee A and coffee C ya, coffee A and coffee C, kita nggak perlu lagi bikin sweetest than coffee A and coffee C. No, berbeda lagi, nggak perlu than pada superlatif. Biasanya kalimat superlatif itu ditandai dengan ini yang pertama ya, keberadaan of. Dibandingkannya itu digantikan dengan keberadaan all. Satu, all, ini yang pertama, of all coffee here. Jadi kita sudah bisa membayangkan aja, yang lainnya itu, yang paling manis adalah coffee B. Jadi nggak perlu kita sebutkan yang paling manis di antara coffee A dan coffee C. No, yang paling manis di antara semua. Nah, ini menyimpulkan yang paling manis di antara semuanya itu adalah of. Bla 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 bla. Ini yang pertama. Biasanya kalimat superlatif itu membawa adanya of. Right? Nah, sudah selesai satu silabel. Dari sweet, yang biasa adjektifnya sweeter than, itu pola komparatifnya the sweetest. Ya, itu pola superlatifnya. Lalu kita juga ambil kesimpulan tadi satu, yang penanda kalimat superlatif itu bisa saja dia memakaikan ada of sebagai penunjuk perbandingannya ke siapa, yang menyatakan dia yang paling itu siapa pembandingnya. Ya, itu yang pertama. Sekarang kita masuk dulu
ke dalam pola yang lebih dari satu silabel. Ya, kita pakaikan yang sama juga. Contohnya masih coffee. Coffee. Do you drink your coffee today? I did. Coffee A, coffee B, coffee C. In this example, tentu kita harus butuh juga adjektifnya apa ya. Saya mau adjektifnya sama saja dengan yang tadi, ya it too expensive. Okay, expensive. Let's set the price 16,000 rupiah and 19,000 rupiah and then 17,000 rupiah. Right. Look at the price and can you decide yang mana di sini? Yang paling mahal. 16.000, 19. Oh, coffee B. Okay, coffee B. Right. As the example ya. Coffee B. Adjektifnya adalah expensive. Expensive, satu silabel atau dua silabel? Lebih dari satu silabel ya, sorry. Lebih dari satu silabel. So we write here expensive. Right. Jadi nggak mungkin kita pakaikan pola yang satu silabel ya. Polanya berbeda. Bagaimana polanya? Kalau kita bikinkan kalimat dengan clue-clue coffee A, coffee B, and coffee C lalu adjective, bentuk pola superlatifnya adalah kita tulis dulu coffee B is, right? Nah, kita kan nggak butuh si pembandingnya karena dia yang paling kan, pembandingnya ya selain dia, yang tidak perlu kita sebutkan, kita hanya merangkumkan nanti. Yang tadi dibilang biasanya pakai of begitu. Jadi kita nggak perlu bikin atau perlu melihat pembandingnya itu coffee A sama coffee C di akhir kalimat. Setelah adjektif itu tidak perlu lagi. Yang paling penting adalah yang utama di sini adalah coffee B yang paling expensive. Okay? Coffee B is. Nah, bagaimana pola superlatif lebih dari satu silabelnya? Yang harus ada itu adalah the, lalu most, kemudian expensive, right? Expensive of all coffee. Nah, begini bentuknya. Kira-kira superlatif lebih dari satu silabel dengan menggunakan adjektif expensive. Right. Apa polanya? Polanya adalah the ditambah dengan most ditambah dengan adjektif yang lebih dari satu silabel tersebut. Jadi ini yang penting kita highlight untuk memahami bagaimana beda dari adjektif yang superlatif satu silabel dan superlatif yang lebih dari satu silabel. Bedanya adalah di bagian ini. Adjektif superlatif untuk satu silabel itu dia memakaikan the, adjektif, est di belakang adjektifnya. Kemudian untuk yang superlatif dengan lebih dari satu silabel dia memakaikan the, most, lalu adjektifnya. Kemudian mana yang perbandingannya nggak perlu lagi karena ini kalimat superlatif. Nah, untuk menggantikan than pada komparatif itu biasanya salah satunya dia akan memakaikan of, right? Dari yang lainnya. Nah, itu aja kita memahami perbandingan untuk superlatif. Pembandingnya untuk superlatif. Itu nggak perlu kita bikinkan expensive from coffee A and coffee C. No, karena yang ingin kita utarakan paling utama itu adalah yang superlatifnya, yang palingnya itu, right? Jadi terlihat di sini ya bahwa untuk superlatif
adjektif yang lebih dari satu silabel, contohnya adalah expensive, itu yang normal. Kalau kita mau ubah yang tadi ke bentuk komparatif, maka ini akan menjadi more expensive, lalu ada than. Kemudian jika kita ingin mengucapkan dengan superlatif untuk yang paling atau yang on point itu, maka kita akan the most expensive. Biasanya salah satunya setelah itu dia akan pakaikan of. Ini baru satu, of. Jadi kita mesti bisa membedakan bagaimana bentuk dari comparative superlatif satu silabel. Kalau kita bikinnya di satu silabel, maka arahan polanya adalah ke sini. Right? Kalau kita bikin panahnya, maka untuk yang lebih dari satu silabel itu polanya adalah ke arah sini. Right, so jadi masalah selanjutnya mungkin, kalau saya tahunya hanya sebatas adjektif yang saya ketahui saat ini, mungkin akan terasa effortnya untuk mencari ini adjektif kah? Satu, lalu adjektif berapa silabel kah ini? Nah, mungkin kesulitannya berada di sana. Tapi selain itu, kalau sudah paham pola, paham beda komparatif dan superlatif itu pola masing-masingnya, ini akan terasa gampang. Right. Sama dengan komparatif, kita akan lihat case-nya dan bentuk soalnya setelah ini. Okay everyone, superlative. Right? Ada yang dalam bentuk pola satu silabel, adjektif satu silabel dengan pola tertentu, dan adjektif yang lebih dari satu silabel dengan pola tertentu. Nah, sebenarnya cara menganalisanya sama dengan seperti kita menganalisa komparatif tadi. Kita yang pertama baca dulu baik-baik, kemudian yang kedua melihat apakah ini dalam bentuk pola superlatif atau tadi komparatif. Lalu kemudian ada adjektif. Pastikan adjektifnya dalam pola satu silabel kah? Harusnya, atau dia dalam pola lebih dari satu silabel kah? Lalu pastikan elemennya tepat, tidak lebih, tidak kurang, benar-benar tepat. Let's take a look for number 1. I have 4 number 1, 2, 3, and 4. Kita mau lihat apakah sudah tepat dia menuliskan atau membuatkan pola kalimat superlatif sesuai dengan ketentuan tadi ya, satu silabel superlatif, lebih dari satu silabel superlatif. Tetap yang pertama kita baca dulu baik-baik kalimat demi kalimat, right? Dengan baik. Bob is the tallest man in the room. Bob is the tallest man in the room. Karena kita sekarang ini menganalisa mengenai superlatif, tentu kita pastikan semua ini adalah kalimat superlatif. Nah, nanti jika telah digabung dua-duanya itu pastikan dia kalimat komparatif dengan ciri-ciri than-nya. Kalimat superlatif tadi mungkin ada of atau ciri-ciri lain juga akan kita bahas di sini, atau tidak ada ciri-ciri sama sekalipun. Ya. Bob is the tallest man in the room. Right. Tentu ini kalimat superlatif. Right. Ada adjektif? Ada. Pastikan dulu adjektifnya. Karena sekarang kita kan baru mencoba menganalisa ya. Adjektifnya yang mana? Adjektifnya adalah tall. Sama seperti yang tadi komparatif. Pastikan tall itu masuk ke dalam kategori yang tepat. Satu silabel atau lebih dari satu silabel. Tall itu adalah adjektifnya satu silabel.
Kalau satu silabel, tentu pola kalimat superlatif di sini juga dalam bentuk satu silabel. Bagaimana pola superlatif adjektif satu silabel? Apa yang harus dia miliki? Ada adjektif. Oh, sorry, ada yang kurang dong. Nggak adjektif saja. Ada the, ya. Lalu ada adjektif. Lalu ditambah dengan est. Ini yang paling penting. Baru kita cek masing-masing ini. Adakah si the? Ada the. Berarti oke. Kita cek. Right. Ada adjektif? Tentu ada. Tadi sudah kita temukan. Ada to. Adjektif sudah ada. Lalu kita cek. Kemudian apa lagi? est. Yes, for untuk satu silabel. Ada est juga. Sudah kita cek. Berarti lengkap semuanya, tidak lebih, tidak kurang, pas. Berarti ini bentuk kalimat superlatif yang correct, right? Kalau komparatif kan ada than. Tadi sudah ada juga untuk superlatif, barangkali kalimatnya membawa of sebagai pembanding dengan yang lainnya selain yang dibandingkan yang utama itu, ya kan? Nah, ini apa? Di kalimat ini yang membuat dia menjadi kalimat superlatif loh ini, keberadaan in the room, man in the room. Jadi si Bob, right? Si Bob ini yang paling tallest, tertinggi dari laki-laki yang lainnya selain si Bob, ya, yang ada di ruangan. Jadi nggak perlu kita sebutkan mungkin di ruangan itu ada Budi, Rudy, Dendi gitu ya. Daripada si Dendi, no. Dia yang paling tinggi di antara laki-laki yang ada di ruangan. Biasanya penandanya ketemu lagi selain of, ya. Tadi kita ada satu of. Sekarang tambah lagi ada in. Oke, nah variasinya itu aja. Jadi analisanya adalah si Bob ini dibandingkan dengan siapa? Pasti ada skopnya. Paling tinggi di mananya kan paling ada. Dari mananya paling kan biasanya di kalimat ada begitu. Tanpa menyebutkan siapa-siapa saja pembandingnya. Oke, now number 2. Sally is the most beautiful of all the women at the party. Right. Kalau kita tanya, kalau dibaca, ini kalimatnya kalimat apa? Komparatif atau superlatif? Yes, karena sudah mengetahui ada the, ada most, ini adalah superlatif. Ada yang lain nggak yang menandakan dia adalah kalimat superlatif? Bagi yang menjawab pada keberadaan of all women to all the party. Berarti ini dia dibandingkan dengan semua yang ada di party. Nah, ini adalah kalimat superlatif. Kita mau memastikan kalimat superlatif satu silabelkah ini dan apakah pola yang sudah tepat. Kalimat superlatif lebih dari satu silabelkah ini dan apakah polanya sudah tepat. Right. Seperti tadi caranya, kita baca dulu. Sally is the most beautiful of all the women at the party. Tentu kalimat superlatif ada adjektifnya. Mana adjektifnya? Beautiful. Beautiful itu yes, adjective. To make sure, pastikan dia satu silabel atau lebih dari satu silabel, ya. Lebih dari satu silabel. Kalau lebih dari satu silabel, sekedar mengingatkan kita, tuliskan kembali polanya. Bagi yang sudah pasti, it's okay, never mind, you go ahead to correct or incorrect. But when you are really in the baby step to learn this, yeah, you do it, you do the way we try to analyze, insyaAllah you can get all the answer correct, ya. Beautiful itu adalah lebih dari satu silabel. Berarti yang harus dimiliki itu adalah the, lalu most, lalu adjective. Kita cek sama-sama keberadaan masing-masing unsurnya.
Adjective sudah ada, beautiful ya kan? Berarti bisa kita cek ini oke. Lalu most, oh sudah ada, oke, kita cek. Kemudian harus ada the. Setiap superlatif itu harus ada the. Oke, the juga sudah ada, berarti ini sudah bisa dicek juga. So number 2 is correct, no problem. Ya, next to number 3 and number 4. Right, kita baca dulu baik-baik. The spider over there is the largest one that I have ever seen. Right, superlatif, yes. Nah, bagi yang sudah mulai bisa recognize, kenapa tahu itu superlatif? Nih ada est. Oh, really good. Ya, pastikan dulu adjektifnya benar dan tepat pula polanya. Ya, large adalah adjektifnya. Large itu adalah adjektif untuk yang satu silabel. Satu silabel itu polanya adalah the, pasti ada. Adjektif, di belakang adjektif itu ada ending est. Kita cek satu-satu. Est ada? Oh ada. Oke, cek. Right, number 2-nya itu adjektifnya. Pasti ada lah, yang tadi udah kita cek ya, large. Oke, cek. Kemudian ada the. Cek. Yes. Very good. Berarti ini sudah correct. Nah, kesalahan yang mungkin muncul nanti itu, ini kan kalimatnya benar ya, belum ada kalimat yang salah kita temui di contoh 4 ini. Sama dengan yang komparatif tadi, dia gabung semuanya. Bisa saja dia bikin kalimat ini berbunyi seperti ini. Saya hapus yang bagian sini dulu ya. Oke, dia bikin seperti ini dia jadinya. The spider over there is the most large one that I have ever seen. Right. Nah, ini mungkin yang dibuatkan di kalimat yang barangkali diuji di TOEFL nanti ya, di part B yang membawa superlatif. Large, kita tahu large itu masuk kategori satu silabel, right? Kalau satu silabel harusnya dia ada the, ada adjektif, ada est, right? Est-nya ada apa tidak? est nggak ada, ya kan? Tidak ada. Adjektifnya ada, the-nya ada, tapi dia pakaikan most, kan dia campur aja. Jadi dia campur aja biasanya. Masalahnya kita yang mesti sadar dan aware. Oh no, this is not maybe it is more than one syllable, jadi harus pakai pola yang more than one syllable juga. This is one syllable, jadi harus pakai pola yang one syllable juga. Nah, ini masalahnya. Ya. Nah, sekarang saya mau tuliskan kembali yang sama untuk nomor 4. Coba dicari antara dua kalimat ini mana pola yang benar. Untuk kalimat superlatif ya. The most fastest runner win the race. The most fastest runner win the race. Number 1, the fastest runner win the race. Number 2, the most fastest runner win the race. Let's analyze this. Yang mana yang correct, yang mana yang incorrect. Kalau kita analisa bagian yang pertama, fastest
Itu fast adalah adjektif. Adjektif satu silabel. Pakai est dong, yes. Lalu pakai adjektifnya sudah ada, lalu pakai the. Ini sementara aman nih. Lihat yang kedua. The most fastest. Fast ini adjektif satu silabel. Pakai est, yes. Ada the, yes. Ini harusnya tidak ada karena most itu untuk yang lebih dari satu silabel. Nah, kekacauan begini yang mungkin akan dibahas ujikan nanti pada soal TOEFL Part B yang membawa unsur komparatif ya. Tidak ke semuanya, mungkin di semuanya ada mungkin kalimat komparatif di beberapa soal, tapi tidak semuanya salah ya. Ada yang benar. Kalau dia benar berarti masalahnya yang lain, bukan yang komparatif begitu. Oke, ya, begitu caranya memahami, menganalisa untuk yang komparatif dan superlatif. Tadi ada in, ada of. Ada ciri-ciri lain juga untuk mengetahui bahwa ini kayaknya kalimatnya adalah kalimat superlatif. Nah, biasanya kalimat superlatif itu dia akan bisa jadi ya, tidak selalu, it's not always ya. Penanda spesifik lah begitu istilahnya. Dalam bentuk kalimat that ya, that ini pembanding juga maksudnya, tapi dengan variasi yang berbeda dengan pembanding that. Yang pertama itu in, of, that. Pertanyaannya, apakah semua itu pakai ciri-ciri begini juga? Mungkin ada in, mungkin ada of, atau dalam bentuk kalimat that? No, lihat kalimat nomor 4. Di sini tidak ada penandanya. Tidak ada penandanya. Mungkin diperjelas dengan keberadaan pola. Mungkin polanya benar, mungkin polanya salah, dan kita harus recognize hal yang seperti itu. Nah, inilah pembahasan mengenai comparative and superlative. Kita sudah tahu, kita sudah bisa bahkan, walaupun kadang-kadang kita kalau bercakap-cakap kan ada errornya juga ya. But be careful when TOEFL we are not going to just get meaning. You have to be grammatically correct. Okay? Perhatikan baik-baik ya, sudah ada 2 bedanya. Komparatif 1 silabel, komparatif lebih dari 1 silabel. Superlatif 1 silabel, superlatif lebih dari 1 silabel. Well everyone, we are so happy we come this far. Sudah masuk ke dalam problems with comparative and superlative. Dengan komparatif 1 silabel, polanya bagaimana? Dengan komparatif lebih dari 1 silabel. Superlatif 1 silabel, polanya bagaimana? Superlatif lebih dari 1 silabel. Nah, di papan ini kita sama-sama mengingatkan diri kita bahwa there are plenty of adjective out there. Nah, the more you read, the more you get. The more you listen, the more you get. The more you practice the adjective, the more you get it. The more you write, the more you get it. Jadi, bagaimana caranya to improve our a number of adjective? By applying our receptive skill, reading and listening, and how to maintain the number by using our productive skill, speaking and listening. This is just a kind of a friendly reminder for you. Adjektif, karena kita kan komparatif, adjektif yang hal utama, walaupun adverb juga ada ya, tapi sekarang di sini saya pakaikan contohnya kebanyakan adalah adjektif, tapi adverb juga bisa ya. Adjektif, jika kita ingin membuatkan pola komparatifnya, itu ada bentuknya. Tadi sudah kita pelajari. Jika kita buatkan bentuk superlatifnya, juga ada. Dan telah kita pelajari yang tadi juga. Dan si adjektif ini, dalam membuat pola atau dalam melihat pola komparatif dan superlatif itu, ada 2 polanya. Pola 1 silabel, maksudnya adjektifnya short, pola yang lebih dari 1 silabel, adjektifnya itu little bit longer. Ya, yang di sini kalau kita mau beri penanda, ini masuk ke dalam yang 1 silabel.
Dan yang di bawah ini kita beri nama lebih dari satu silabel. Biasanya emang agak sedikit lebih panjang karena kebanyakan yang memakai suffix itu masuk ke dalam adjektif yang lebih dari satu silabel. Right. Bentuk standar adjektif adalah yang tall, bright, small, cheap, larger. Ya. Ini kita bahas satu-satu dari yang satu silabel dulu. Nah, jika kita ingin membuatkannya ke dalam bentuk komparatif, ada elemen yang mesti kita tambahkan, ya kan? Kalau komparatif, dia itu akan pakai tall, taller than. Ya kan? Superlatifnya dia pakai apa? Jangan lupa the tallest. Jadi adjektif itu akan berubah dia jika kita membuat dalam bentuk komparatif atau superlatif. Nah, contoh yang pertama itu adalah tall. Kalau komparatifnya menjadi taller than. Kalau superlatifnya menjadi the tallest. Apa yang berubah? Ini untuk review. Di ujung video kita hari ini ada taller, lalu ada than, ada the, ada est ending di setelah adjective. Oke. Nah, yang lain ini bagaimana contohnya? Di kata bright itu versi normalnya, brighter than versi komparatifnya, the brightest versi superlatifnya. Small, biasa, smaller than. Comparative, the smallest, superlative. Cheap, cheaper than. Comparative, the cheapest, superlative. Large, larger than. Comparative, the largest, superlative. Nah, semakin banyak list vocabulary kita, semakin terbayang bagi kita, ini bentuk komparatifnya, ini bentuk superlatifnya. Ya, tambahlah jenis-jenis adjektif itu. Lalu, kita bahas juga sedikit bagaimana bentuk yang adjektif dengan lebih dari satu silabel, bagaimana bentuk komparatifnya, bagaimana bentuk superlatifnya. Kita mulai dari kata selective. Selective, kok ini adjektif ya, akhiran if ya, jangan dilupakan pelajaran kita di awal itu tentang word class. Selective is an adjective. Kalau versi komparatifnya itu adalah more selective than. Okay, and then versi superlatifnya adalah untuk kata selektif itu the most selective of, ada dan pembandingnya yang tadi gitu ya. Nah, the selective, more selective than the most selective. Nah, bagaimana bentuk yang lainnya? Nah, lihat di sini baik-baik. Kalau kata meaningful, bentuk komparatifnya adalah more meaningful than. Superlatifnya the most meaningful. Brilliant, more brilliant than the most brilliant. Bentuk superlatifnya. Careful, more careful than the most careful. Interesting, more interesting than the most interesting. Nah, kita tidak bisa terbalik antara yang satu silabel dengan yang lebih dari dua silabel. Harus sesuai dengan polanya, tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih juga. Correctly correct. Ya. Right. Nah, ada satu hal penting juga yang kita perkenalkan pada komparatif dan superlatif itu adalah ciri-ciri. Oh, ini nih kalimat komparatif nih, ini kalimat superlatif nih. Tentu di komparatif itu ada than, ya,
Lalu ada dua hal yang dia bandingkan, dua benda yang dia bandingkan. Kalau superlatif itu biasanya ada of, lalu ada in, lalu mungkin pada kalimat that, ya, atau mungkin tidak ada juga. We never know. Ini tergantung pada kalimat yang kita baca pada saat itu. Oke. Next one, ini yang paling penting juga, dan mungkin juga sudah tahu semuanya bahwa ada juga beberapa adjektif atau adverb itu bentuk komparatifnya ini berubah dia. Tidak memakai pola komparatif yang telah kita pelajari, tidak memakai pola superlatif yang juga telah kita pelajari, tapi dia berubah. Beberapa di antaranya yaitu kata good. Kalau kita buatkan good itu sesuai dengan pola yang kita pelajari, good, jika kita ingin membuatkan dia masuk ke dalam pola yang kita pelajari, baik dalam pola komparatifnya atau superlatifnya itu, dia akan seperti ini kan. Ini semuanya masuk kategori satu silabel ya, satu silabel. Kita berarti pakaikan pola yang satu silabel ke semuanya. Akan seperti ini bentuknya. Good, gooder than, ya. Lalu ini better than. Lalu ini littler than. Ya? No, dia tidak seperti ini. Nah, beberapa dari adjektif atau adverb itu bentuk komparatifnya berbeda, tidak sesuai dengan pola. Kalau kita pakaikan pola kan seperti ini nih. Gooder than, better than, littler than. No, tidak. Ini termasuk kategori yang berubah bentuk adjektif biasanya ke bentuk adjektif komparatifnya. Jadi apa dia? Nah, jadinya ini adalah good menjadi better. Sering pakaikan kan? Iya, ini masuk kategori komparatif yang berubah bentuk adjektif standarnya ke bentuk komparatifnya, ke bentuk superlatifnya juga. Kita tidak akan pakai the goodest. No. Tapi kita pakaikan the best. Ya, ini better than masih terlalu ada ya. Nih, begini dia. Kalau bad itu menjadi worse than. Kalau superlatifnya the worst. Nah, ini masuk kategori yang berubah bentuk adjektif standar, komparatif, dan superlatifnya. Kemudian satu lagi little, itu bukan littler than, tapi less than. Less than. Sama yang di sini adalah the least. Jadi bukan dalam bentuk atau versi sesuai pola, namun dia berubah bentuknya. Jadi ada 3 kategori adjektif ya. Adjektif yang pertama 1 silabel, lebih dari 1 silabel, dan adjektif yang berubah dia bentuknya dari bentuk komparatif, biasa, komparatif, dan superlatif. Well everyone, this is almost the end of our meeting today. We have come to the exercise rekaman yang ke-8. Well everyone, we have almost come to the end of our meeting today. Our meeting today is to get us more understand about rekaman yang ke-8. Well everyone, hampir
di penghujung video kita pada pertemuan hari ini. Kita bahas tentang komparatif dan superlatif, polanya ya, polanya, dan telah dimantapkan semuanya pada penjelasan yang sebelumnya. Kita masuk sekarang kepada latihan yang akan menguji kita menganalisa apakah ini sudah benar atau belum pola kalimat komparatif dan superlatif. Ke-10 kalimat ini adalah gabungan antara kalimat komparatif dan superlatif. Jadi tentukanlah kalau dia komparatif harus benar dia kalau satu silabel pakai pola satu silabel, kalau lebih dari satu silabel pakai pola lebih dari satu silabel. Kalau dia superlatif, pastikan kalau pola dia satu silabel, pakaikan pola yang satu silabel. Kalau dia lebih dari satu silabel, pakaikan pola yang lebih dari satu silabel. Kita lihat dua contoh ya, nomor 1, 2 sebagai contoh. Baca baik-baik. Oxygen is abundanter than nitrogen. Oke. Kalau dilihat baik-baik, melihat keberadaan than, maka ini bisa disimpulkan sementara adalah comparative. Oke, comparative. Sekarang setelah begitu saya mau lihat satu silabel atau dua silabel si adjektifnya. Adjektif yang mana? Nah, ini nih yang saya bilang tadi, makin luas adjektif kita, makin gampang kita mencari adjektifnya ya kan. Abundant, int ya kan, abundant. Ini adalah adjektif. Ini adjektif abundant, lebih dari satu silabel. Berarti dia pakai adjektif yang lebih dari satu silabel. Berarti kalau lebih dari satu silabel polanya adalah more ditambah adjektif ditambah than. Oke, cek. Than sudah ada. Berarti oke. Adjektif ada abundant ya, lalu harusnya dia pakai more karena dia lebih dari satu silabel. Oh, tidak ada more, yang ada adalah er ending, dia pakaikan pola yang satu silabel. Jadi ini kalimatnya adalah incorrect ya. Lalu yang kedua, the direction to the exercise say to choose the most appropriate response. Kalau kita baca dari awal ini nggak ada than deh, nggak ada than ya. Berarti ini kemungkinannya adalah kalimat superlatif. Superlatif berapa ini ya? Silabel ya. Perhatikan kalau mau melihat itu cari adjektifnya. Appropriate. Oke. Oh, it itu adalah verb. Nah, ingat kembali ya, baik-baik. Suffix yang kita pelajari di awal itu tidak baku. Pada saat kita review, kita jelaskan sama-sama bahwa satu suffix itu bisa bervariasi tempatnya di dalam kalimat. Nah, di sini dia it sebagai adjective. Satu silabel atau lebih dari satu silabel ya? Oh, ini lebih dari satu silabel. Lebih dari satu silabel. Kalau superlatif lebih dari satu silabel berarti dia pakai the, pakai most, pakai adjective. Oke, kita cek sama-sama. Adjektif sudah ada? Sudah. Oke, aman. Most sudah ada? Sudah, berarti oke. The sudah ada? Sudah, berarti oke. Jadi kalimat nomor 2 itu kalimat yang correct, right? So it's your turn to do number 3 to number 10. Make sure that you have a really clear notebook so you get to cross-check one number or another number, and be good, be better,
and be the best to your effort. Until next week, bye!